kan berbicara tidak wajar mungkin. Pengobatan alternatif atau mungkin juga dikenal pengobatan spiritual. Betul, Itu ya. kan orang juga mindsetnya atau mungkin pemikirannya kan sakit yang dari spiritual juga. Mungkin guna-guna, gangguan santai dan lain-lain. Itu pengobatan alternatif. Apakah harus mengobati penyakit yang gaib atau memang penyakit medis seperti mungkin jantung, asam lambung atau penyakit lainnya, itu bagaimana? Kalau dari saya, memang pengobatan semacam itu bisa saya tangani. Ya, jadi saya sebutkan ketika ingin menggunakan pengobatan alternatif, terapi wirid, ya, boleh itu penyakit yang memang penyakit medis ataupun non medis, itu boleh, tidak masalah. Yang terpenting saya mau kejujuran dari orang yang mau datang, gitu. Ki, saya penyakitnya ini mulai kapan? Kemudian gejalanya dulu apa, pernah melakukan apa, itu mungkin saya akan bertanya-tanya semacam itu. Harus ada riwayatnya dulu. Riwayatnya, betul. Dokter kan selalu kalau Anda ke dokter kan pasti, ini gejalanya apa, mulai kapan, gitu kan. Kan itu harus ada diagnosa begitu. Terkadang gini Mas, penyakit yang susah untuk disembuhkan, karena penyakit ini adalah penyakit datangnya dari karma. Itu susah sekali disebutkan. Contohnya, dulu masa dia masih muda, durhaka kepada orang tua. Ada ceritanya, durhaka kepada orang tua, katakanlah naudzubillah min dzalik ya. Orang tuanya sholat, si anaknya berandalan ini, aku pokoknya minta uang. Kan ibunya sholat katakanlah. Loh, dia menendang ibunya waktu sholat. Itu kan, wah ini durhaka tenanan kan Mas ya. Nah, saat dia sudah tua, tiba-tiba kakinya lumpuh. Ini malah susah ini. Ibaratnya kan karena dia makan karmanya sendiri, ya kan? Karmanya sendiri, kemudian penyembuhan juga dilakukan, ya tetap masih susah. Mungkin di situ juga dia harus bertobat, melakukan hal-hal yang baik, minta maaf kepada orang tuanya. Berarti, semacam itu. Kalau kita melihat mungkin karma, pasti kan semua orang itu melakukan kesalahan di masa lalu. Apakah berarti penyakit yang kita alami saat ini susah sembuh? Itu penyakit yang kita alami itu dari kesalahan kita masa lalu. Bisa saja sebagai penebusan dosa. Bisa saja semacam itu. Makanya ketika seseorang itu punya penyakit, alangkah baik pertama kita harus ikhlaskan. Pertama ikhlaskan, ya kita menerima kena penyakit ini, mungkin ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita mencoba untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Semacam itu. Ketika kita pernah punya salah, sebenarnya saya punya salah dengan orang itu, ya monggo, tidak ada masalahnya kan. Minta untuk kita belum tentu bisa maafkan, bisa meminta maaf kepada dia. Maksudnya misal dahulu saya membuat kesalahan terhadap orang A, ketika paling tidak ada inisiatif untuk meminta maaf. Walaupun orang itu, wah sampai kapanpun kamu gak akan saya maafkan, gitu. Tapi di dalam hati terkadang, ya wis lah ikhlas saya maafkan. Terkadang begitu. Ada inisiatif ngomong sama orangnya. Kalau nggak ada orangnya, keluarganya ataupun siapapun yang bisa dikontak. Semacam itu Mas. Itu yang terpenting begitu. Itu kalau menurut saya semacam itu. Nah, saya kepikiran lagi nih. Iya. Bagaimana pendapat Ki Bagus tentang saya kan juga pernah melihat beberapa praktisi pengobatan itu menyangkut pautkan segala penyakitnya itu masalah dari jin gitu. Ini salahnya jin ini disantet ini mungkin ini diguna-guna lah itu. Menurut pendapat Ki Bagus sendiri itu bagaimana? Kalau pendapat saya, kalau masih ada kata mungkin berarti dia akan menerka-nerka. Begitu. Kalau dari saya, pasien yang datang kepada saya pernah dia kesurupan. Dan saya tanya di situ, siapa kamu? Dia menceritakan, oh saya adalah orang ataupun jin yang dikirim oleh seseorang. Nah berarti diindikasi memang itu ada gangguan dari orang yang tidak suka. Setelah dia sadar, saya tanya, dulu ada masalah enggak dengan pekerjaan? Ternyata di situ jujur. Karena saya mau kejujuran ketika orang mau sembuh, orangnya harus jujur. Dulu pernah melakukan apa? Ada nggak indikasi bahwa ini? Iya, diceritakan semuanya. Nah itu yang menjadi Mas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini sakit ini pasti guna-guna. Sakit ini kena santet kamu. Ini terus kamu diguna-guna oleh orang lain, dipelet kamu. Ada penunggunya. Iya, kalau saya mengatakan itu ya jangan seperti itulah, ya kan.
yang ibaratnya ya kita pertama tadi Mas, kita ikhlaskan dulu kita sakit apa, kita introspeksi, oh kalau kita pernah bikin salah dengan orang, mungkin juga ada penyebabnya dari lain, minta maaf begitu. Jangan serta-merta kita mengatakan, saya kena santet ini, oh saya kena guna-guna ini, usaha saya macet, keluarga saya sakit-sakitan, wah ada saingan ini. Bukan seperti itu. Mungkin kita orangnya harus bercermin terlebih dahulu. Nah, itu yang saya maksudkan. Introspeksi diri, berarti. Betul, ya semacam itu. Ya, dia diputus pacarnya, kemudian dia berpikir pacarnya selalu ada di depan dia, padahal kan enggak. Nah, halusinasi itu bahaya. Sebentar lagi dia masuk ke tahap gila.